Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya perlu Allah, saya hambamu ya Allah dalam segala keadaan. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Saya jaksa, tapi saya hamba Allah. Saya jenderal, tapi saya hamba Allah. Saya gubernur, tapi saya hamba Allah. Saya pengusaha besar, tapi saya hamba Allah. Dalam segala keadaan. Bu, nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita manusia, Pak. Yang pertama dihidupkan itu malaikat. Malaikat dihidupkan semua, diatur panitia akhirat. Ini saya mau cerita syafaat. Diatur panitia akhirat. Malik, siap. Sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat, selalu menebarkan keonaran, kejam kepada yatim, tidak mau menolong yang kesulitan. Siapkan neraka. Baik. Ridwan, ya. Sediakan surga. Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dengan ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang perlu pertolongan, tengah malam masih maulidan. Siapkan surga. Baik. Jibril, Mikail, ya, ke surga. Lalu ambil kendaraan buruk, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Siap. Turun Jibril, Mikail ke alam yang sudah hancur-hancuran, nyari kuburan yang nggak ketemu, nyari Jombang saja sulit, sudah rata semua. Kata Jibril, Mikail, ya, sebelah mana kubur Nabi? Nggak tahu, ini rata semua. Lalu dua-duanya sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur baginda Nabi. Bangun dari kubur seperti orang bangun tidur, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Ada Jibril. Lalu tanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Kata Jibril, kiamat Muhammad. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Bangun dari kubur, tahu kalau hari sudah kiamat, yang pertama ditanya, aina ummati? Umat saya mana? Kita yang ditanya. Kata Jibril, manusia semua, kau orang pertama yang dibangkitkan dari kubur Muhammad. Lalu kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga Nabi seperti orang tidak kerasan gitu loh, Bu. Mukanya murung, mondar mandir. Sampai Allah tegur Muhammad, labbaik ya Rabb. Tidak enak toh di surga? Enak. Kurang cukup fasilitas? Cukup. Kenapa kamu seperti orang tidak kerasan gitu loh? Saya teringat umat saya, ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya? Iya sih, saya sudah enak di DPR. Salah. Iya, saya sudah enak di surga, kursi empuk, gaji cukup, dapat mobil dinas, dapat rumah. Itu umat saya yang waktu kampanye pada kepanasan, bagaimana nasibnya? Jadi saya minta izin keluar, mau tengok saya punya umat. Bangun dari kubur, umat yang ditanya. Sudah tinggal di surga, umat yang diingat. Nanti itu kan setiap orang bingung dengan urusannya masing-masing. Sekelompok di sudut berunding. Kita mau diadili ini, kita cari bantuan yuk. Sehari itu hanya beliau yang diizinkan Allah. Beliau yang memanggil ummati ana laha ta'ala ummati, umatku sini, umatku sini. Jadi pantas kalau pemimpin seperti ini kita cintai. Ya Bung ya Bu ya. Jadi satu yang mau kita contoh bagaimana beliau ibadahnya luar biasa. Yang kedua, modal utama perjuangan beliau itu adalah akhlakul karimah, moral force. Tidak pernah dakwah dengan kekerasan, tidak pernah dengan bujukan materi. Ayo, siapa masuk Islam kaos oblong sudah disablon. Tidak.
Ayo yang masuk Islam beras 2 liter. Enggak. Dakwahnya dengan akhlak. Budi pekertinya dipuji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin. Nah, sekarang soalnya, kepada siapa sih kita harus berakhlak? 3 saya sampaikan. Jam 00:10. Artinya ini sudah ganti hari toh. Ya, inilah ceramah terpanjang di dunia. Saya pidato dari hari Sabtu, dari hari Minggu sampai hari Senin. Jam 00:10. Bu, saya cerita apa tadi? Kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini semua harus berakhlak kepada 3 hal. Berapa? 3. Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah memperbaiki akhlak kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan keyakinan, membangun akidah. 13 tahun di Mekah pasang fondasi dengan hitungan, kalau fondasi kuat bangunan aman, kalau fondasi melenceng bangunan bengkok, kalau fondasi rapuh bangunan runtuh. Bangunan bagaimana fondasinya, orang hidup bagaimana imannya. Ini kan kita bangsa Indonesia sekarang ini Pak, bukan cuma perlu orang pintar, bangsa kita perlu orang benar. Ya Bu, Ibu lebih baik mana, punya anak pintar tapi tidak benar, atau punya anak benar tapi tidak pintar? Biar benar asal pintar. Tapi di masyarakat kan orang bilang begini, Pak, dia itu walaupun nggak pintar tapi orangnya benar Pak. Ya toh? Artinya masyarakat lebih menerima orang yang benar, tidak terlalu pintar, ketimbang pintar tapi tidak benar. Indonesia bangkrut, terpuruk, itu kan lebih banyak ulahnya orang pintar tapi tidak benar. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus hukum, bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Itu yang melukai rasa keadilan. Belajar dari sejarah. Saya sering guyon, dulu zaman Bung Karno orang korupsi di bawah meja, malu-malu. Zaman Pak Harto korupsi di atas meja, terang-terangan. Zaman sekarang meja-mejanya dikorupsi. Mejanya sekalian dikorupsi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pejabat-pejabat kita itu disiplinnya takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Ini yang celaka. Takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Seperti anak muda naik sepeda motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah jalan terus. Di stop sama polisi. Prit. Iya Pak. Minggir. Siapa? SIM? Ada Pak. STNK? Ada Pak. Tahu kau lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya tidak tahu kalau ada Bapak. Itu loh jawabannya enak benar seperti orang tidak salah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita perlu orang pintar, kita lebih perlu lagi orang benar. Nah, supaya pintar pendidikan, supaya benar iman, akhlak kepada Allah. Bagaimana cara berakhlak kepada Allah? Caranya 2. Pertama, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, harga mati, titik.
Ada yang ngaku jadi nabi, wajib tidak percaya. Ya, ingatan lagi ini karena Indonesia ini pasar bagus, Pak. Di Indonesia ini apa saja laku, saya heran. Coba lihat di Indonesia, kalau ada nabi baru, ada aja yang ikut. Ada aliran aneh, ada saja yang masuk. Ini Ahmadiyah diramaikan lagi. Ini bukan menyangkut kebebasan beragama, ini penodaan terhadap agama. Oh, kalau kebebasan beragama kita sangat menghormati kok. Kita tidak jengkel orang Kristen bilang Tuhan tiga. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Rohul Kudus, Trinitas. Silahkan, itu babnya lakum dinukum. Kita tidak marah. Orang Buddha bilang Tuhan ada dua. Tuhan besar namanya Mahayana, Tuhan kecil namanya Hinayana. Silahkan, mau Tuhan besar, Tuhan kecil, Tuhan tanggung. Itu babnya lakum dinukum. Kita tidak marah orang Majusi bilang Tuhan ada dua. Tuhan kebaikan namanya Ahriman, Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Silahkan. Tapi kalau ada orang mengaku Islam, lalu percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu penodaan. Jelas? Jelas? Kalau udah jelas selesai. Berapa banyak kita sudah jadi korban nabi-nabi palsu? Mulai dari Al-Qiyadah, Ahmad Musaddiq, masih ingat? Pelatih bulu tangkis jadi nabi. La haula wala quwata. Dapat wahyunya di Bogor. Padahal di Bogor biasanya dapat talas. Dia dapat wahyu. Ditangkap polisi 4 tahun. Habis itu di Bandung muncul lagi namanya Sayuti, Jalan Caikek Bandung. Sayuti, tukang cukur, mengaku dapat wahyu jadi nabi, ditangkap lagi, penjara 2 tahun. Ustadz Roy Malang, sebenarnya bukan ustadz, dia itu petinju masuk Islam, mualaf, belajar Islam tidak pakai guru, diutak-atik. Sholat boleh pakai bahasa masing-masing, ramai masjid. Ditangkap 2 tahun penjara. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan, ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita paling hebat di dunia ini. Bukan cuma teroris, Jibril ditangkap juga. Luar biasa. Terakhir menurut catatan Kementerian Agama di bawah Pakor Pakem itu, antara Cirebon Losari, batas Jawa Tengah Jawa Barat, pernah muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin. Saya bilang ini jangan jadi nabi, jadi kiai juga nggak angker. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin, nggak enak. Apalagi salawatnya susah. Kalau kita kan nikmat itu, ya Habibi ya Muhammad, nikmat rasanya. Coba ganti sama yang tadi, udah enak bener. Ya Habibi ya Tugimin, udah enak itu loh. Nah yang aneh, berita-berita yang naik selalu menyudutkan umat Islam. Beritanya dipangkas separuh, bukan penyebabnya yang dicari, tapi akibatnya yang diberitakan. Di Bekasi ada pastor dianiaya, nggak cerita penyebabnya apa. Di Cikesik ada penyerbuan, seolah umat Islam lah yang biang kerok. Padahal tidak mungkinlah ada asap kalau tidak ada api, ya, kecuali knalpot. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kecuali knalpot. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, akhlak kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun
dan jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Akhlak kepada Allah. Kita perlu Allah. Kita perlu Allah. Apapun yang kita lakukan tidak akan mengganggu eksistensi Tuhan. Jangankan sak Jombang, sak Jawa Timur tidak ada yang sholat, Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Ya, kita perlu Allah. Kepada akhlak kepada Allah, jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, ya Bung, wariskan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kepada siapa kita harus berakhlak? Kepada sesama. Kepada sesama itu bagaimana? Pertama, jaga kerukunan antar umat seagama, sesama muslim. Saya malam ini hadir di sini bersama Ananda Ustadz Jeffrey. Saya tidak merasa sebagai tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Jakarta itu sih kebetulan. Mau saya tidak pesan. Terima jadi, mau bilang apa? Kalau boleh pesan, saya minta merojol di sini. Makanya benar yang disampaikan Ananda Jeffrey tadi, ibu-ibu ini mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Beliau angkat derajat kaum perempuan. 14 abad yang lalu bukan Arab, dunia nasib perempuan kelabu, menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuas nafsu, harganya murah. Ini loh Pak, sebelum Rasulullah datang ini murah ini. Sebelum Rasulullah datang murah. Di Jawa, raja-raja sebelum kenal Islam ngumpuli perempuan seenaknya loh, selirnya 30, 40, dilecehkan. Ya Bu, di Turki, sultan-sultan Turki seenaknya ngoleksi perempuan, harem ratusan perempuan. Di Cina, kaisar terakhir dinasti Ming bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Istrinya 1000. Innalillahi. Saya cuma mikir itu raja, kalau istrinya 1000, kapan pakai kolor raja itu? Dilecehkan. Datang Rasul, An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Diangkat derajat kaum perempuan. Lalu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Coba diangkatnya derajat kau ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Bapakmu. Ibu 3 kali disebut. Bapak 1 kali. Ibu 3. Bapak 1. 1 bapak. Ngitungnya jadi kerok begini gitu. Anak-anak remaja, pemuda yang hadir, bahkan kita semua, ayo bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Mau dibayar dengan apa? Semua harta kita kumpulkan, tidak akan pernah sanggup membalas jasa ibu. Ya, kata Ustadz Jeffrey tadi, ibu kita itu sejak ngidam sudah kita siksa. Muntah tiap jam, gitu. Yang dipengenin yang nggak musim. Namanya orang idam itu kan aneh. Tengah malam kepengen megang kepala kereta loh, jorok bener sih orang lagi. Udah saya singkat. Saat melahirkan pilihan emak cuma 2. Kalau tidak hidup, mati. Mau dibalas dengan apa? Kumpulkan semua harta yang kita miliki, tidak akan pernah sanggup membalas itu. Saat melahirkan, kalau tidak hidup, mati.
bagai ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat, dan darah, dilahirkan kita. Bapaknya sih bingung-bingung, tapi kan ngerokok. Wah, namanya pemegang modal. Bu, menjerit kesakitan saat melahirkan anaknya. Ya, menjerit apa tidak? Menjerit, sakit. Bayangkan bapak masuk 3 on, keluar 3 kilo. Bagaimana tidak menjerit? Tidak imbang nih, nanti pulang banyak yang nimbang nih saya rasa. Bu, sejak kita lahir sampai akil balik, apa kerja kita? Ngurangi kesenangan emak, tidurnya kurang. Ya, anak sakit dia lebih parah. Anak tidak bisa tidur, dia tidak tidur. Tidak, emak sedang makan enak-enak, kita di pangkuannya, apa marah emak? Enggak, malah bilang, aduh anakku tainya cakep bener, tainya cakep. Anak tuh, emak tuh kalau nimang anak, saya lihat anak raja, anak raja katanya, padahal hitam korengan, anak raja. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ngomong apa sih tadi? Rukun kepada sesama. Rukun kepada sesama. Kita bersyukur ada Jam'iyah Mahabbatur Rasul. Sekarang ini soalnya banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang bisa jadi contoh. Memberi contoh mudah, menjadi contoh yang sulit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, idola kita tidak lain baginda Rasul. Akhlak kepada sesama. Saya nggak merasa sebagai tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Soal saya lahir di Jakarta itu kebetulan, yang kebetulan nggak usah diributkan toh. Warna kulit seperti ini, pesan nggak? Jangan ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, pesan apa enggak? Jangan ribut soal suku. Potongan seperti ini, pesan apa enggak? Jangan pernah menghina orang. Ya, jangan pernah menghina orang. Ayo bangun kebersamaan, kerukunan, kesatuan, dan persatuan. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Kita hormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Saya ulangi kalimatnya, jangan salah redaksi. Kita hormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Jangan terjebak pada pluralisme dangkal. Oh enggak gitu Pak Zainuddin, gimana musimnya aja. Waktunya maulid ya maulid, nanti Rajab Isra Mi'raj, Desember Natal ikut, Waisak ikut, Nyepi hayo. Toleransi, itu toleransi yang salah pasang. Kalau tumbuh-tumbuhan namanya toge. Toge itu nggak punya kepribadian, mau ikut-ikutan saja. Ada gado-gado, toge ikut. Ada rawon, toge masuk. Ada asinan, toge nyampur. Makanya toge nggak ada yang lurus. Bengkok semua toge itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah seperti telah diajarkan dalam kita sholat berjamaah. Di tengah kita mengalami krisis idola, kita hidupkan kembali idola, semangat kita untuk mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah 12:30. Saya kira inilah sekelumit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan majelis Mahabbatur Rasul ini berjalan terus membina umat, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Islam. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.